Sofia. Nama saya Dini Devenia. Dan nama saya Aulia Guntoro. Halo, kita sekarang bersama Kak Stefanus. Hari ini Kak silakan perkenalkan diri sedikit. Oke, perkenalkan, nama saya Stefanus. Saya sebagai rohaniwan di gereja GKY Karawaci. Sekarang kita ada beberapa pertanyaan ya Kak tentang konsep married by accident dalam konteks agama Kristen. Mungkin saya mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pandangan agama Kristen terhadap pernikahan dan mengapa niat dan persetujuan dianggap penting dalam pernikahan di agama Kristen? Silakan. Iya, sebenarnya kalau pernikahan itu adalah sebuah mandat budaya yang difirmankan oleh Tuhan kepada umat manusia gitu, supaya beranak cucu dan bertambah banyak. Tentu itu harus disatukan di dalam pernikahan. Nah, ketika kita berbicara tentang pernikahan, itu juga terkait dengan tanggung jawab di dalam pernikahan. Nah, ketika manusia atau seseorang anak. Dan yang kedua, apakah ada kasus dalam sejarah Kristen di mana pernikahan itu terjadi secara tidak sengaja atau tanpa niat yang jelas dari kedua belah pihak? Dan bagaimana kasus-kasus ini diatasi dalam pandangan agama Kristen? Iya, sejauh ini sebenarnya saya tidak pernah mendapatkan, selama saya bergereja tidak pernah mendapatkan kasus keterpaksaan seperti itu. Karena memang pernikahan itu ada tahap-tahap yang harus dilewati, yaitu yang namanya konseling pernikahan. Tetapi kalau misalnya dalam kasus by accident gitu ya, atau misalnya terjadi karena hamil di luar nikah, biasanya ini lebih ke kekeluargaan. Sangat jarang biasanya awalnya keluarga itu melibatkan gereja terlebih dahulu, karena biasanya pernikahan yang di gereja itu dalam dasar pernikahan kudus gitu. Tapi kalau misalnya terjadi di luar pernikahan, misalnya sudah Yang ketiga, pertanyaannya, apa pandangan dominasi Kristen yang berbeda terkait dengan pernikahan yang terjadi akibat kesalahan atau kecelakaan? Iya, sebenarnya kalau kita melihat ini, awalnya sebelum pernikahan atau terjadi kehamilan di luar pernikahan, artinya perzinahan ya, seperti perzinahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya tentu ini sebuah hal yang tidak berkenan, sehingga ketika kita ingin melakukan pernikahan, ya sangat sulit sebenarnya yang dilakukan di dalam sebuah gereja. Tentu denominasi Kristen punya pandangan yang berbeda atau aturan gereja yang berbeda, karena memang tidak ada Alkitab yang mengatur secara rinci tentang hal itu. Dan ini menjadi sebenarnya pandangan gereja masing-masing tentang hal tersebut. Dan apakah harus dinikahkan atau tidak, sebenarnya itu keputusan kedua belah pihak lagi. Jangan sampai, seperti yang saya bilang, jangan sampai hal itu dilakukan karena sebuah keterpaksaan, karena itu akan sangat panjang urusannya, dan ini sebenarnya terkait dengan tanggung jawab keluarga ke depan seperti apa, seperti itu. Jadi setiap dominasi itu punya pandangan yang berbeda. Ada lagi yang ditanyakan? Iya, Ya, terima kasih banyak atas waktunya ya Kak Stefanus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Di sini kita akan menjalankan tugas yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama-Agama Dunia. Di sini kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. NIM saya 010113023006. Ya, saya Maura Revalina Suganda dengan NIM 010111230169. Saya Rosni 0110230257. Saya Dina Maria dengan NIM 010111230243. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari mahasiswa IPA. Ini menanyakan Pak Ustadz mengenai topik yang sudah kita, yaitu mengenai married by accident. Yang pertama, pertanyaan dari kami yaitu apa sih definisi pernikahan dalam Islam itu sendiri, dan mengapa niat dan kesepakatan menjadi penting dalam sebuah pernikahan?
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, definisi pernikahan dalam Islam adalah sesuai dengan yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 1 dan surat Ar-Rum ayat 21, bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk saling mengenal, untuk saling kasih mengasihi, dan juga untuk memperbanyak keturunan. Jadi definisi pernikahan di dalam Islam itu wajib, tapi sunnah Nabi mengatakan kalau kalian sudah siap untuk menikah, menikahlah. Artinya dengan rukun dan syaratnya cukup. Untuk pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya Islam memandang pernikahan yang terjadi secara tidak sengaja atau tanpa niat yang jelas dari kedua belah pihak? Yang kedua ya. Bagaimana hukum Islam memandang pernikahan yang terjadi secara Mengenai pertanyaan yang ketiga, gimana tanggapan Pak Ustadz mengenai hamil di luar ikatan yang sah dan melakukan pernikahan karena sebuah adanya kecelakaan? kalau pernikahan itu sebetulnya sah asal ada yang syaratnya tadi rukun, ada mahar, ada calon, ada wali hakim, ada saksi, ya, dan tercatat di kantor urusan agama KUA, itu sah walaupun tadi nikahnya dalam tanda kutip ya, artinya bukan janda, bukan budak, punya istri, bukan ini punya suami, artinya sama-sama bujangannya ya, sama-sama single. Dia tetapi nikah itu ternyata penghulu kan tidak tanya, waktu dinikahkan itu kan tidak tanya apakah kamu nikah ini karena sudah hamil, kan enggak, yang tahu kan kalian berdua, dan biasanya orang tua tahu ya, orang tua tahu. Jadi sah hukumnya secara agama, tidak haram, sah. Nah, perbuatannya haram waktu itu, tapi kadang-kadang kan ada syarat nanti deh tunggu anak lahir baru nikah, malah jadi fitnah, nanti enggak tanggung jawab segala macam. Untuk tanggung jawaban seorang suami, tanggung jawab itu kedua-duanya, tanggung jawab moral dari perempuan, juga tanggung jawab moral kepada pihak lelaki ya dengan perempuan. Jadi tetap sah nikah, nggak ada masalah. Sehingga tanggung jawabnya apa? Di dalam Islam ada tuntunan. Kalau kalian tuh bertobat, ya insya Allah Allah akan ampuni. Gimana anaknya? Kan ada orang bilang, wah anaknya anak mabe, anak haram. Enggak, anak suci, anak sah. Kan itu terus nikah, kita bertobat. Kan manusia, dunia itu ladangnya kehilapan, ladangnya dosa, dunia. Namanya dunia. Itu kalau di bahasa Arab, ad-dunya mata wa khairu mata mar'atus solihah. Perhiasan dunia itu wanita. Wanita yang mana? Wanita yang solehah, yang bisa menjaga dirinya. Jadi kalau pernikahan by accident, Islam itu jelas, yang dirugikan tuh perempuan. Rugi semua, rugi martabatnya segala macam. Tapi kita harus bangkit. Islam tidak memponis, wah kamu kalau udah masuk neraka, kamu pasti hidupnya segini. Enggak. Kalau dia bangkit, dia bertobat, kan ada tobat dalam Islam. Nah, kita ada tuntunannya tuh di dalam Islam. Jadi kalau kita belajar banyak ikut taklim, ikut ngaji gitu ya, akan dituntun. Orang tua juga memberikan arahan, menuntun. Karena hasil survei sekarang kan banyak ya. Wallahu alam ya. Artinya yang kita kan nggak tahu, penghulu kan nggak tahu. Waktu dinikahin kamu udah hamil, muka kan, gitu. Tapi tak tahu di luar rame, tapi kok bagus rumah tangganya, anaknya bagus, karena dia yang sah-sah yang suci-suci. Terima kasih Pak Ustadz ya, sudah meluangkan waktunya buat kita berkunjung ke sini